Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan film pendek terkait materi perubahan zat. Perkenalkan, saya Yunita Ari sebagai mahasiswa. Saya Amelia Nafita sebagai mahasiswa. Saya Hanifah Fauda sebagai mahasiswa. Saya Rifka Anissa sebagai mahasiswa. Selamat menonton! Dalam video ini kami menggunakan materi perubahan wujud zat IPA SMP kelas 7. Capaian pembelajarannya, pada akhir fase D, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik dan kimia, serta memisahkan campuran sederhana. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mengidentifikasi berbagai jenis perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, menjelaskan proses terjadinya perubahan wujud zat, serta faktor yang mempengaruhi. Aduh, perutku kok lapar ya? Kangen yuk. Gak mau puasa. Ya, Hanis, ya, ke kantin yuk. Boleh, aku juga lapar. Oke. Hai teman-teman, boleh join makannya? Boleh. Lagi makan apa? Aku habis beli bekal pasir. Kalau aku dibekalin sama ibuku. Buka dulu. Kok tutup bekalku basah ya? Padahal bekalku nggak berkuah. Aku masukin nasinya waktu panas ya? Iya. Ya, pantas aja. Air pada tutup kotak makan. Perubahan wujud zat yaitu mengembun. Air yang muncul pada tutup kotak makan berasal dari uap air panas di dalam kotak. Uap tersebut mendingin saat menyentuh tutup yang lebih dingin, lalu berubah wujud menjadi titik-titik air atau mengembun. Batunya udah mencair ya? Apa gara-gara aku tinggal HP-an ya udah dizir? Iya mungkin. Es batu dalam es jeruk bisa mencair karena menerima panas dari lingkungan dan minuman. Wujudnya berubah dari padat ke cair sehingga bercampur dengan es jeruk dan membuat minuman menjadi lebih encer. Hal ini termasuk ke dalam perubahan wujud zat mencair. Rifka, aku bawa puding. Kamu mau nggak? Ih mau dong, mau nyoba. Buka ya. Oke. Ih, ini cara pembuatannya gimana sih pudingnya? Jadi itu, cairan dari puding itu dituangkan ke cetakan, tapi harus direbus dulu. Nah, nantinya akan menyerah sendiri. Jadilah puding itu. Proses pembuatan puding, perubahan wujud zat yaitu membeku. Saat membuat puding, bubuk puding dicampur dengan air atau susu lalu dipanaskan hingga mendidih. Panas membuat campuran berubah dari cair menjadi lebih kental setelah dituangkan ke dalam cetakan dan didinginkan, sehingga campuran mengalami perubahan wujud dari cair menjadi padat. Ih, bahasa tahu gimana sih? Maaf, Hanis, mbak semuanya. Bisa cepet kering. Ya, enggak sih, tapi salah. Baju basah menjadi cepat kering karena adanya panas dari matahari atau udara hangat yang membuat air pada kain lebih mudah menguap. Semakin besar panas yang diterima, semakin cepat pula air berubah dari cair menjadi gas dan baju pun mengering. Fenomena ini termasuk ke dalam perubahan wujud zat menguap.
Ayo. Bentar. Ada kapur bagus. Terus aku ngecek. Loh, ya kapan ya? Kayaknya 2 hari yang lalu deh. Camper semakin kecil karena mengalami penyubliman, yaitu berubah langsung dari padat menjadi gas. Zat camper menguap ke udara tanpa melewati fase cair, sehingga ukurannya lama-kelamaan akan menyusut. Hal ini termasuk ke dalam perubahan wujud zat menyublim. Oke, hati-hati ya. Kalian tahu nggak sih? Kemarin kan aku habis membersihkan kulkas. Ya. Terus tuh ada bunga esnya besar banget dan nggak bisa mencair. Lihat nih. Ini kok bisa kayak gitu sih? Saya sih kayaknya kamu itu deh jarang membersihkan kulkas deh. Bunga es pada kulkas. Perubahan wujud zat mengkristal. Bunga es pada kulkas terbentuk ketika uap air yang ada di dalam freezer terkena permukaan yang sangat dingin. Uap air tersebut langsung berubah dari gas menjadi padat. Proses tersebut disebut mengkristal. Oke, kita pulang yuk. Keburu hujan nih.